Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini channel I Can Do Long March, sebuah channel yang akan menceritakan perjalanan gua jalan kaki dari Jakarta menuju Bali. Di video ini gua coba akan menjelaskan persiapan apa aja yang udah gua lakukan, dan gue juga akan menjelaskan rencana perjalanan gue nantinya akan seperti apa. Video ini juga gue buat sebagai pengingat gue untuk setiap rutenya, karena seluruh titik koordinat Google Maps dari point to point itu gue akan share di deskripsi dari video ini gitu ya. Jadi apabila gue lupa, nanti gue tinggal pencet link dari yang ada di deskripsi video ini. Apa sih tujuan gue jalan kaki dari Jakarta menuju Bali? Jadi semuanya berawal ketika gue diberikan challenge oleh salah satu teman gue untuk melakukan hal tersebut. Karena sebelumnya teman gue ini mendengar cerita bahwa gue pernah jalan kaki dari Jakarta ke Bandung selama 3 hari. Dan dia mencoba untuk men-challenge gue, bisa nggak lu jalan kaki dari Jakarta menuju Bali? Dan gue mengiyakan hal tersebut. Awal mulanya dari situ. Namun seiring berjalannya waktu, gue ngerasa apabila gue melakukan jalan kaki dari Jakarta menuju Bali hanya demi challenge, itu cukup sia-sia dan tidak menimbulkan satu dampak positif. Jadi gue berkeinginan di setiap video gue nantinya pada saat gue jalan kaki dari Jakarta menuju Bali, di setiap video itu gue akan mengingatkan untuk kita semua untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Itu sekarang yang menjadi tujuan gue, kenapa gue tetap mau dan tetap berkeinginan untuk jalan kaki dari Jakarta menuju Bali. Dan gue berharap ini akan menimbulkan dampak positif. Semakin banyak doa yang teman-teman doakan untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan gue berharap kondisi di sana akan semakin lebih baik lagi. Nah, jadi preparation yang udah gue lakukan dari bulan Februari itu, pertama gue sudah coba untuk long march yang awalnya cuma 10 kilo, 16 kilo, jadi 32, jadi 36 kilo, dan terakhir udah sampai 65 kilo. Namun memang apabila melihat dari rute yang nanti akan gue jalankan itu kira-kira 1000-an kilo gitu ya. Sedangkan mileage training gue dari bulan Februari sampai sekarang itu baru sampai di, kalau gue agak lupa, antara di 800 kilometeran kayak gitu. Jadi selama 4 bulan gue baru 800 kilo. Tapi di tanggal 20 Juni nanti insya Allah gue akan memulai yang kira-kira rute per harinya itu rata-rata di 50 km per hari. Ada beberapa program latihan yang udah gue lakukan. Pertama zona 2, tapi ternyata zona 2 gak works buat gue, terutama ketika gue berlari, karena pada saat gue lari gue minimal banget di zona 3. Dan akhirnya gue lanjut ke program latihan MAF, Maximum Aerobic Function. Itu gue coba untuk lari, namun ternyata si MAF ini ketika gue bawa beban dengan tas, itu heart rate gue juga melambung cukup tinggi. Jadi dengan beban atau tanpa beban itu juga mempengaruhi heart rate gue. Kenapa sih gue sangat memperhatikan heart rate? Karena distance-nya cukup panjang dan ini gue akan lakukan setiap harinya. Jadi gue rasa lebih penting untuk meminimalisir heart rate agar nggak cepet capek juga, seperti itu. Lalu ada beberapa program latihan yang gue baru-baru coba, yaitu adalah barefoot. Menurut gue barefoot ini bagus banget untuk gue, terutama karena gue malah ngincer kapalan sih. Sebisa mungkin kaki gue full of kapalan biar gue nggak ngerasa adanya gesekan-gesekan. Gue sih berharap dengan latihan barefoot ini kaki gue lebih cepat beradaptasi, lebih cepat mengeras gitu kulitnya, jadi nggak mudah lecet. Barang-barang apa aja yang udah gue prepare, dan teman-teman kalau udah nonton video ini dan gue belum jalan dan memberikan ide-ide masukan apa aja yang butuh gue bawa, please, gue butuh saran-saran kalian semua. Jadi pertama dari tas, gue ngebawa tas ini gue udah pilih berdasarkan apa ya, gue juga lupa ya, berdasarkan keringanan, kesimpulan tasnya, karena gue nggak mau bawa barang yang begitu berat-berat gitu ya. Ini gue juga udah sedikit modifikasi. Ada satu tas di sini yang tentunya lengkap dengan rain covernya. Tasnya ini juga ada pocket untuk air minumnya. Lalu gua membawa di sini
Jadi setiap gue latihan kemarin-kemarin itu gue selalu bawa barang-barang yang ada di sini. Ini pertama ada 2 celana panjang berbahan parasut gitu ya, buat celana panjang naik gunung. Lalu ada 2 long sleeve, dry fit long sleeve. Barang-barang di sini isinya, ini baru kancut nih kayaknya nih. Ini kancut dan kaos kaki. Jadi gue total bawa cadangan kaos kaki ada 2, dan kaos kakinya yang gue pakai tuh sok semua, kaos kaki yang jari. Ini ada rain cover, gue bawa rain cover. Lalu gue juga bawa payung kecil, ini payung minimalis ringan, baru gue pakai sekali selama latihan. Ini karena gue pakai IQOS, jadi gue bawa, ini sebenarnya IQOS kosong ya, tapi gue selalu bawa seperti ini di dalam tas. Ini alat-alat mandi, lalu alat-alat petroleum jelly, ada sunscreen, handuk, ini charger gue bawa di sini semuanya. Lalu headlamp ini juga selalu gue bawa, dan beberapa vitamin D, multivitamin. Gue juga bawa ini nantinya, apa ini namanya, rhodiola, dan gue bawa perban-perbanan. Lalu terakhir yang gue akan bawa juga, dan ini baru gue coba, electrolyte. Kayaknya bagus banget untuk gue nggak dehidrasi. Terakhir gue yang 65 kilo gue pakai ini, plus gue tambah 1 sendok garam yang gue telan secara langsung dengan air putih gitu ya. Badan gue sih terasa lebih nggak lemes gitu ya, biarpun kaki lecet, tapi pada saat selesai 65 kilo badan gue nggak collapse banget lah. Sendal barefoot, gue ngerasa sendal barefoot ini sangat ngebantu gue ketika udah mau beres. Gue polanya itu gue akan selalu recovery, karena gue percaya cushion shoes itu membuat kaki kita tuh menjadi sedikit lemah gitu ya. Dan sebenarnya nyeker itu lebih bagus, tapi kalau full nyeker gue takut kena bling-blingan gitu ya, atau benda-benda tajam, makanya gue pakai barefoot sandal seperti ini. Lalu gue juga akan bawa 1 tas ini, yang atas ini yang selalu gue gantung di depan, isinya dompet, HP, dan teman-temannya. Nah, dan di sini gue ada modifikasi sedikit. Jadi karena gue bawa baju sedikit, gue nantinya akan nyuci di setiap malam gitu ya, nyuci baju dan kaos kaki terutama. Nah, ini gue menyebutnya teknologi jemuran. Nah, teknologi jemuran ini ya gue berharap ketika gue cuci malam, terus nanti besoknya gue jalan dari daerah menuju daerah, rata-rata 50-an kilo itu, kena matahari di sini, dan semoga bisa kering. Cukup simpel sih yang gue bawa, tapi menurut gue sudah mengakomodir kebutuhan gue di situ, mulai dari sampo, sabun, deodoran, petroleum jelly, dan segala macamnya udah masuk di tas ini. Dan semoga si teknologi jemuran ini berhasil. Selanjutnya terkait rute. Rute ini gue udah rancang sedemikian rupa. Totalnya sih ada 22 hari. Dari seluruh perjalanan itu, yang paling bahaya tetap begal gitu ya. Ya doakan gua aman-aman aja, insya Allah. Gue juga percaya bahwa Allah akan melindungi gua. Semoga seluruhnya aman gitu ya, nggak ada apa-apaan. Namun memang yang paling riskan adalah terhadap begal. Lalu yang kedua adalah monyet. Ya, monyet. Monyet ini akan gue temukan nanti di jalur Baluran. Karena nanti sebelum menuju ke Ketapang, gue pasti akan lewat Baluran. Dan di Baluran itu adalah hutan lindung, hutan nasional gitu ya, taman raya nasional, taman nasional. Dan di situ banyak monyet kayak gitu. Jadi gue juga agak bingung gimana cara gue menghindarinya nanti. Tapi kalau udah sampai sana sih, wah udah tinggal beberapa hari lagi menuju Bali. Harusnya sih bisa semuanya. Ini rutenya, hari pertama 63,3 kilo, hari kedua hampir 58 kilo, hari ketiga hampir 64, dan seterusnya. Yang hijau-hijau ini adalah tempat dimana gua akan rest day. Jadi biarpun rest day atau recovery day, gua tetap akan ada jalan. Share link ini nanti akan gua tampilkan juga di Google Maps biar gua bisa nge-track
diri gue juga nantinya gitu ya. Nih contoh di hari pertama ada beberapa pilihan di sini. Jadi startnya di Woven Coffee itu di Jatinegara di Kampung Melayu. Lalu ada 2 pilihan di sini. Gue bisa lunch di rumah makan Ma'atun ini di kilometer 31,6, atau gue bisa lunch di rumah makan Ma Haji Jomi di kilometer 38, sampai nanti gue akan dinner di rumah makan Alam Minang ini di daerah mana, Karawang kayaknya ya, di daerah Karawang itu di kilometer 60-an, dan stay-nya di hotel dan resto Grand Pangestu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini seluruh perjalanannya sudah gue rencanakan sedemikian rupa. Tinggal gue aplikasikan aja dan gue coba nantinya. Itulah rencana perjalanan Jakarta Bali Long March gua, dan gue butuh support kalian semua, gue butuh doa kalian semua. Mohon maaf apabila nanti selama berkegiatan gua videonya biasa aja, kurang edit, nggak ada bumper dan segala macamnya, karena gua hanya melakukannya lewat satu HP aja, seperti itu. Doakan gua selamat sampai tujuan, dan jangan lupa juga doakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Untuk yang Muslim, Al-Fatihah.